Halo, kembali lagi bersama saya Selina Joni. Ini video masih seperti biasa sharing insight setiap pertemuan mata kuliah humanistik dan postmodern. Nah, di video sharing insight kali ini membahas terkait pendekatan SFBC dan naratif terapi. Dan kalau udah tahu SFBC dan naratif terapi, berarti kita membahas mata kuliah konseling postmodern. Nah, kemarin itu waktu pertemuan postmodern itu kita kedatangan dosen tamu itu Pak Mulawarman. Nah, di situ sebelum Pak Mulawarman membahas terkait modern dan postmodern gitu, perbedaannya apa seperti itu. Nah, jadi di mana yang saya dapat gitu ya tentang modern dan postmodern, mungkin juga sebelumnya sudah saya jelaskan ya, kalau modern itu lebih berfokus pada akar masalah ya, pencarian masalah, otomatis berkaitan dengan masa lalu, sedangkan kalau postmodern lebih fokus ke solusinya gitu. Nah, kemarin tuh Pak Mulawarman berkatakan kalau lebih banyak gitu tahu perbandingannya tentang modern dan postmodern. Kalau modern itu problem atau masalah si konsel itu atau individu itu sudah dikotak-kotakan gitu. Maksudnya tuh ada aturannya gitu, dikotak-kotakan sesuai dengan teori konsel yang melatar belakangi gitu. Jadi jadi kalau postmodern itu modern itu emang berfokus untuk mencari akar masalah dulu gitu kan. Jadi berfokus ke masa lalu, jadi berkaitan dengan psikoanalisa gitu, yang bahas soal masa lalu gitu kan. Nah, sedangkan kalau postmodern sendiri lebih fokus mengandalkan potensi diri individu, jadi kayak lebih fleksibel tergantung bagaimana kita memandang gitu masalah itu. Terus juga postmodern nggak membahas masa lalu, tapi lebih ke kayak sekarang nih, here and now gitu, kayak di pendekatan Gestalt kan. Jadi dia memang berfokus untuk saat ini gitu. Jadi nggak bahas-bahas lagi tuh masa lalu gitu. Terus membahas soal SFBC, mungkin di video sebelumnya udah pernah gitu kan bahas soal SFBC ataupun kepanjangan dari Solution Focused Brief Counseling gitu kan. Nah, untuk pelopor sendiri dari SFBC ini ada Im So Kimbert dan Steve Deshe dan suaminya si Steve gitu kan. Mereka berdua gitu. Nah, kalau ditanya SFBC itu berfokus pada apa, lebih jadi kayak manusia itu pada dasarnya mempunyai kapasitas untuk menyusun solusi terbaik untuk dirinya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki. Jadi emang intinya solusi itu ada dalam diri kita sendiri atau ada dalam diri konseling kita gitu. Jadi kita sebagai konselor memfasilitasi atau membantu si konselor ini bagaimana caranya kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kita dengan pertanyaan-pertanyaan itu nanti bisa memunculkan kesadaran dalam diri si konselor itu sendiri, sehingga nantinya setelah memiliki kesadaran dia mampu mengetahui potensi dirinya, sehingga dia pun mampu menciptakan solusinya sendiri gitu. Nah, mungkin juga saya membahas beberapa teknik-teknik di SFBC itu ada ini karena udah saya hafal ya, jadi saya membahas gitu kan. Ada scaling question, pertanyaan berskala, soal mungkin contohnya dari 1 sampai 10, 1 itu tidak baik, 10 itu sangat baik. Perasaan kamu gimana saat kebelakangan kali ini, seperti itu. Scaling question atau pertanyaan berskala. Terus ada exception question, pertanyaan pengecualian. Terus ada miracle question, ada coping question, terus ada problem free talk atau bicara bebas tentang masalahnya gitu kan. Jadi bebas gitu loh membicarakan soal masalahnya gitu. Itu beberapa teknik di SFBC. Terus juga soal naratif terapi. Kalau naratif terapi dipropori sendiri oleh Michelle White sama David Epton.
Michelle White dan David Epstein gitu. Nah, naratif terapi ini juga salah satu dari konseling postmodern ya, berbasis postmodern gitu kan, dan fokus pada solusi. Nah, ini lebih ke merupakan konseling yang menggunakan cerita narasi dalam proses mengubah kondisi si konseling ini. Jadi kalau dilihat cara manusia sehat dari naratif terapi ini sendiri adalah manusia adalah pemeran utama yang dapat menilai dan menciptakan dan menjadi penulis dalam kehidupannya sendiri gitu. Jadi bernarasi dalam dirinya sendiri. Jadi pribadi yang memiliki cerita atau narasi yang memberdayakan dirinya dan mampu membangun hidupnya dengan cara pandang yang konstruktif gitu. Nah, untuk tujuan dari naratif sendiri itu yang membantu individu yang menemukan makna yang positif dan dalam narasi hidupnya gitu. Jadi kalau naratif terapi seperti namanya, naratif terapi itu berfokus emang dari dari cerita-ceritanya si konselor sendiri ini itu. Dia harus mempunyai kesadaran bahwa dia adalah pemeran utama dalam cerita hidupnya sendiri, seperti itu. Dan ya mungkin sekian sharing insight yang saya dapat berikan di sharing insight video kali ini. Demikian, sampai bertemu lagi. Dan oh iya, saya lupa mengingatkan kalau saya di sini mahasiswa yang masih belajar, dalam proses belajar, jadi mohon maaf ketika ada salah kata atau salah penyampaian teori ini gitu. Seperti itu. Sampai ketemu lagi.